para subscribers Arvesa Studio, saya Liona. Kami dari Arvesa Studio ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk para subscribers dengan cara bagi-bagi hadiah. Ada uang tunai, ada vouchers, dan banyak lagi. Jadi, buat para subscribers, tambahin like and comment di unggahan-unggahan kami dan dapatkan hadiahnya. Makanya saya memberanikan diri berkontestasi untuk mewarnai kota Solo di bidang kepemudaannya. Hai, kembali lagi dengan saya Liona. Yuk kita ngeletik sambil ngulek Agus Rianto. Boleh dipanggil Mas Agus ya. Oh ya, ini kira-kira kita udah 2 bentangan tangan. Nah, Ya, 2 bentangan tangan. Iya. Ini panggilnya Mas Agus sama Mas Rian atau Mas Anto? ya enaknya apalah. Ya, Agus Rianto. Yakut. Ya. Ini kelihatannya ke depan berapa periode lagi Gus Yakut ya. Amin. Boleh Amin. dong. Amin. Kenapa kalau saya tuh dengarnya mungkin ada kemungkinan ini akan jadi pemimpin penerus bangsa ini karena sejak masa mudanya udah terjun di kemasyarakatan ya, di organisasi kepemudaan itu ya ini tanya dulu nih, dulunya pertama kali umur berapa nyebur ke organisasi mana, pernah cingkrang nggak? Oh ya ini Mas Agus nih muslim. Cingkrang itu apa maksudnya? Celana pendek ya. Pendek nggak cingkrang katanya. Oke, ya itu tolong saya diceritain. Loh, saya backgroundnya. ceritain. Masa lebih muda ya, ini masih muda belum ada 40. Mas anak-anak remaja Ya, muda. remaja sama young adults-nya itu dimulai dari mana? Nggih. Selamat malam Mbak Liona, sehat ya? Aduh, nggih. Nggih. Raga sehat, mental nggak tahu. Tapi keuangan kan aman. Alhamdulillah. Jadi gini Mbak Liona, saya coba karena Mbak Liona minta saya bercerita. Saya dulu di tahun 2006 masuk kuliah. 2006 kuliah. Ya. Lagi lulus SD. Baru lulus SD. Iya. Saya masuk kuliah ikut organisasi karena basis saya adalah santri, pesantren, kultur saya NU, saya pilih organisasi namanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. PMII. Okay. Ya. Terus di tahun Solo, saya kuliahnya di UMS. Oke. Di Solo saya masuk di tahun 2006 PMII, kemudian di tahun 2008 saya ketua komisariat kalau di ini. Di level kampus, dan di 2010 saya ketua cabang. Cabang itu berarti maksudnya PMI kota. Oh, ya. Kota di kota. Kemudian di 2012 saya sempat di Jawa Tengah tapi memang kurang aktif. Oke. Tuh. Memimpin PMI Jawa Tengah maksudnya gitu atau ikut kepengurusan? Ikut kepengurusannya, bukan ketuanya ya. Ya. Gitu Mbak Liona. Oh, satu lagi tadi nyebut dengan dari kayak NU. Siap. NU. Itu masuk ke Gerakan Pemuda Ansor nggak? Saya juga ikut di Gerakan Pemuda Ansor tahun 2011-an. Jadi setelah purna dari ketua cabang, saya ikut di Ansor. Tapi memang lebih kurang begitu aktif. Iya. Karena memang kesibukan pasca ini ya belum begitu aktif. Tapi secara chemistry kan memang Ansor adalah rumah saya. Itu artinya bahwa nilai-nilai yang sudah saya yakini di PMI itu nyambung dengan Ansor. Oke, jadi ini dua organisasi kepemudaan ini sejalan ya? Sejalan. Oke. Walaupun beda karakteristik. Yang gimana? Kalau teman-teman PMI itu relatif mahasiswa, kalau Ansor itu kan kepemudaan di NU. Umum. Ya? Artinya mungkin beda karakteristik. Saya usia sekitar 22 tahunan. Di Ansor di PMI-nya. PMI itu. Sedangkan kalau Ansor ini maksudnya cukup wide range ya, maksudnya yang agak pemuda-muda sama pemuda dewasa itu boleh ya. Yeah. Kalau ini PMI kan kayak mahasiswa. Nah itu setelah PMI ini tadi lebih lama di Ansornya atau
PMI terus lanjut apa? Terus ya katanya juga di Ansor ini sampai ke pengurusan juga. Saya ini masih jadi pengurus Ansor Oh, saat periode ini baru, masih. Oke. itu di eksternal. Saya pengurus Ansor Solo di bidang eksternal. Oh, Solo. Solo. Berarti Periode jenengan sekarang. apanya Mas Arif? Saya pengurusnya beliaunya. Oh ya, oke. Saya pengurusnya beliau. Di timnya itu juga. Di timnya, di kepengurusan beliau. Bisa naik jadi ketua juga? Eh, Kan udah berapa tahun tuh Mas Arif? baru kemarin ini masih 4 periode. Masih 4 tahun maksud saya. Masih 4 tahun. Iya. Dia sudah berapa periode? Sudah 2 kali menjabat. Ini yang kedua beliau. Nah itu kalau di Ansor ada kayak batasannya gitu apa? Umur, lebih ke umur. Oh. Karena kan pemuda. Iya. Undang-undang pemuda kan berapa? 30, 35. Kalau di level kota 35, hampir. Bisa katanya. Kalau 40 mungkin sudah lewat ya. Oh iya. Sudah lewat. Ya artinya nanti proses kaderisasi kan bukan hanya saya, Mbak. Banyak potensi lain. Iya, Iyalah. iya, bisa dong. Ya, jangan merokasi dulu. Oh, iya. Ini kan salah satunya ya kita lihatlah ada yang berpotensi kan juga boleh. Ya, kalau bagi saya beransor itu kan panggilan. Bukan persoalan gagah-gagahan. Kalau panggilan dawuh kiai kalau memang harus berkhidmat di ansor kan kita siap gitu. Nah itu kalau saya setuju banget, harusnya itu kalau memang berorganisasi itu ada panggilannya, karena kalau yang cuman kerumunan gitu toh nanti cuman ya antara pakai daster atau silat gitu ya, yang terus nanti bentrok gitu kan nggak indah. Nah itu PMII-nya tuh berarti beneran udah selesai setelah jadi mahasiswa kan ya? Itu kan sudah lepas dari mahasiswa kayak enggak? Ya. Jadi saya lepas mahasiswa ya sudah lepas. Saya lulusnya di 2011. Okay. Tapi kalau di level Jawa Tengah masih ada waktu itu kebijakannya masih bisa. Ya. Tapi sekarang kan kita nggak boleh juga. Nggak boleh masuk katanya Mas Kusma. Ya bisa karena masih statusnya mahasiswa. Ya. Nah jenengan yang dipelajari dari PMII terus dilanjutkan di Ansor dan ya nanti akan saya tanya juga katanya kelanjutannya kan di KNPI itu apa yang dipelajari yang didapatkan di PMI itu kan kita belajar tentang Islam rahmatan lil alamin, politik kebangsaan, bukan politik praktis ya. Ya kalaupun nanti saya akan ke politik praktis kita juga belum tahu. Tetapi bahwa nilai-nilai luhur bangsa ini itu diajarkan. Kemudian Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran, yang tidak keras, itu memang jadi semacam nilai-nilai yang diajarkan di PMII. Kemudian nilai-nilai itu saya coba memberanikan diri untuk mewarnai KNPI Kota Solo. Dengan semangat, ya mungkin kalau berangkat berorganisasinya mungkin pengalaman barangkali memang cukup. Makanya saya memberanikan diri berkontestasi untuk mewarnai Kota Solo di bidang kepemudaannya. Karena KNPI itu kan beda dengan PMII. Kalau PMI heterogen, kalau PMI itu homogen, kalau KNPI itu heterogen. Oh, tidak harus muslim nih. Tidak harus muslim, OKP-nya juga banyak. Latar belakang organisasi kemasyarakatan juga banyak yang berhimpun. Oh, oke. Maksudnya udah ikut mana juga boleh. Boleh, ada misalkan ya. Kalau di Solo itu ada 18 yang terdaftar. Kemudian yang secara ini mengajukan ada banyak kok. Ini hampir 32-an. Dikasih subtitle itu tadi PMI apa apa. Ya. Nah, si KNPI ini itu Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, ini saya baru dengar kayak beberapa menit yang lalu. Itu komite atau organisasi apa ini? Komite Nasional Pemuda Indonesia itu kan payung organisasi komite. Artinya menaungi beberapa organisasi kemasyarakatan kayak tadi kita berbincang tentang Ansor, Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada Fatayat, IPNU, IPPNU, IPM, GMNI, PMKRI, Pemuda Katolik, banyak. Makanya saya katakan coraknya itu heterogen. Ya, tapi jangan tadi bilang mau mewarnai. Nah, itu dulunya kenapa kurang berwarnanya? Saya tidak mencoba membandingkan kepengurusan yang dulu ya. Saya tapi coba bahwa
ber-NU itu saya diajari untuk mengajarkan politik kebangsaan, maka saya mencoba membawa visi, visi dan misi. Visi saya bahwa ada hal yang menarik dari pemuda loh Mbak Li. Pemuda itu suatu energi potensial bahasanya, potensial. Potensial itu kalau diaktualisasikan ya bisa menjadi energi besar, kalau tidak diarahkan itu bisa menjadi apa ya, masalah lah. Pemuda sing bermasalah yo itu juga beban. Makanya saya mencoba mengusung di KNP itu ya visinya pemuda berkarakter dan maju, Solo berbudaya dan modern. Berkarakter otomatis tahu sendirilah pemuda idealis, kemudian tidak gampang menyerah, inovatif, kreatif, itu kan karakter juga. Nasionalis juga lah ya. Itu kan karakter pemuda. Kita akan ke depan akan menghadapi namanya bonus demografi. Kalau karakter ini tidak diarahkan, itu bisa menjadi petaka ketika semua pemuda itu di momentum bonus demografi itu. Makanya visi itu visinya adalah pemuda berkarakter, maju, dan untuk Solo berbudaya dan modern. Gitu. Itu mulai tahun berapa dan saat ini masih aktifkah di KNPI ini? Saya itu belum pelantikan, Mbak. Itu rencana baru tanggal 28 mau pelantikan ini, Oktober. Pelantikan jadi apa, Jenengan? Kenapa? Jenengan akan dilantik jadi sebagai ketua KNPI Solo. Ini sudah kita planning sebenarnya. Sebagai ketua KNPI, iya di catatan saya ada. Sorry. Jadi jenengan udah ikut KNPI sejak? Saya sejak tahun 2017. 2017. Ikut, kemudian ya mencoba berkontestasi. Tahunan kontestasi jadi ketuanya. Ya. Nah, jenengan tadi bilang mau membawa warna dan perubahan itu. Siap, ya semoga. Nah, apa yang selain daripada jenengan memang dari Ansor, dari PMI, membawa nasionalisme, membawa kayak pemuda berkarakter, mungkin ya ada meletaknya tuh ide, saya harus jadi ketua nih, meletaknya ide mungkin dari katanya komite nasional atau organisasi ini butuh perubahan tadi, penambahan warna yang beda. Apa yang dilihat gitu? Gini Mbak, KNPI itu atau didominasi oleh kelompok tertentu kah gitu, kayak politik Solo ini jadi apa? Ya ginilah, bahasa kita sih mewarnai itu menjadi rumah yang nyaman bagi semua OKP. Itu OKP ya. Tetapi di misi saya bukan hanya OKP Mbak. Pemuda yang besar ini, kalau di Solo itu kan dari 500.000 sekian warga, 23% itu kan pemuda. Artinya milenial itu juga sangat potensial untuk digarap. Nah, harapan saya KNP bukan hanya sebagai basis OKP, tetapi juga menggandeng kelompok-kelompok kreatif kota, pemuda kota. Banyak loh Solo yang potensial, ada kelompok BMX, skateboard, kemudian ada kelompok mural, ada kelompok yang lain. Nggak melulu dari organisasi yang apa itu namanya? Organisasi minded intinya. Kita coba itu. Jadi menggandeng potensi. Juga, ya, betul. Karena eranya memang sudah demikian. Eranya sudah demikian. Bayangan saya ada 3 hal yang harus kita sentuh. Yang pertama, OKP jelas itu sebagai basis kaderisasi bangsa, kemudian politik kebangsaan. OKP jelas itu makanannya. Kalau ada OKP yang nyuwun sewu, mereka melenceng kan, bahasa saya itu perlu didiskualifikasi, merongrong misalkan NKRI, toleran, mereka radikal, itu perlu didiskualifikasi dari keanggotaan. Kemudian yang kedua, kelompok kreatif yang saya sebutkan tadi, itu aset kota loh, yang harus dirajut. Ada yang mural-mural itu misalnya dari mana ayo kita fasilitasi. Ada yang BMX, Solo itu juga terkenal. Ada yang misalkan kayak skateboard, itu kan selama ini orang menganggap itu belum banyak yang melirik, padahal itu juga potensi yang bisa mengangkat kota Solo. Nah, makanya itu juga harus disentuh. 15 tahun yang menang dari Jepang, Brasil itu. Nah, sekarang saya udah lihat sih di bawah flyover. Keren ya Solo ya. Keren. Pertama itu. Ya. Sebenarnya salah satu lagi kalau mungkin Mas Gibran atau timnya nonton ini, daerah Solo Technopark itu kan masih luas sekali. Solo Technopark. Iya.
Ya. Keren sih. Nah itu tadi ya balik ke KNPI ini nih keren nih. Mas Agus ini benar-benar bisa jadi Gus Wah. selanjutnya itu di ring satunya RI 1. Wow, yo jauh, jauh ini. Oh Kita jauh nih. kita membincangkan Solo aja itu sudah pusing. Presiden kita dari mana asalnya? Dari Solo dulu, Oh, bro. siap. Solo, Jakarta, terus Indonesia gitu. Nah itu tadi KNPI ini kan saya tuh tadi kisi-kisinya penasehatnya ini channel saya ini bilang kalau KNPI ini ditelurkan di masa Orde Baru. Orde Baru. Jadi ada pemikiran ya orang-orang tua zaman itu. Ini pergerakannya dari zaman itu sampai zaman sekarang ini gimana? Dulunya yang ya saya belum lahir juga dan belum tahu sampai Saya sekarang juga, saya belum tahu. saya juga belum lahir. Iya, iya. Artinya mungkin kita ya konon ceritanya lah ya, konon ceritanya karena kita juga belum pelaku. Stigmanya itu kan sampai sekarang itu gimana tuh saya dan teman-teman di ceritanya. Sepemahaman dan sepengetahuan saya, karena saya juga bukan pelaku loh Mbak Li. Jadi memang dulu KNPI lahir dari rahim Orde Baru di tahun 73, 23 Juli. Itu memang ada keinginan dari Ali Murtopo bagaimana menyeragamkan atau mewadahi pemuda Indonesia yang banyak di OKP dalam satu wadah tunggal, namanya Komite Nasional Pemuda Indonesia. Jadi pada waktu ya memang ya pemerintah pengennya ya pemuda dalam satu wadah itu. Ya, ini pemerintah ingin satu Orde wadah Baru. mendengarkan dan gampang ngomonginnya atau supaya ada wadah di mana pemuda-pemuda ini bisa menyampaikan kritik ke pemerintah yang mana nih? Yo, kalau saya mungkin zaman dulu ya model pembinaan yang ala Orde Baru, ada Orde Baru. Ya pentolane Kelompok ke. Kalau tamu ini sebarno kayak gitu. Ya ini programnya seperti ini, ojo koyong ini munculnya tadi ada normalisasi kehidupan kampus di Cipayung kan. Itu kan dulu memang Cipayung ada PMII, GMNI, HMI itu kan memang diwadahi untuk dalam satu wadah itu. Nah kalau tadi misalkan seiring berkembangnya seperti itu mungkin konteksnya hari ini pasca reformasi KNPI juga harus melakukan adaptasi. Adaptasi dengan sesuai konteks hari ini. Situasinya sudah berubah. Oke. Berarti dia memang terkait di pemerintahan tapi tidak terkait di misalnya partai tertentu atau misalnya golongan banget yang kayak menyuplai gitu. Kalau di kita KNPI justru menjadi basis kaderisasi kebangsaan. Boleh partainya apapun. Partai apapun, ayo gabung. Tetapi bahwa KNPI adalah politik kebangsaan, etika berpolitik, kaderisasi pendidikan politik itu kan menjadi penting. Bukan hanya politik praktis tentunya. Jadi semua partai-partai boleh ini, misalkan organisasi kepemudanya bergabung dengan memenuhi syarat tentunya. Ada misalkan ya dari beberapa partai yang punya organisasi sayap partai, tapi memang ada yang sudah terpisah ya, itu gabung juga nggak apa-apa. Nah ini tadi perkembangannya, progresnya makin kesini ini makin gimana nih KNPI ini bisa menjadi kritik ke pemerintahan kan, menjadi wadah pemikiran pemuda-pemuda kan? Kalau kami kritik di pemerintahan, kebijakan pemerintah itu hal yang wajar karena ini pemuda. Tidak monoton ketika pemerintah itu selalu benar. Perlu dikritik juga pemerintah. Tetapi memang beberapa hal yang perlu misalkan kritik itu kebijakannya, bukan. Sekarang di medsos kan kita agak sering kabur. Membenci sama mengkritik. Mengkritik adalah kebijakan, kemudian membenci adalah personal. Nah harapan saya di situasi yang kayak gini kan kita diarahkan untuk tetap cerdas. Yang dikritisi itu apa? Kalau kebijakannya kebijakan kritis, kita biasalah untuk mengkritik kebijakan atau berbeda. Bagi kami memang spirit pemuda ya ketika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat ya kita melakukan kritik biasa-biasa saja, boleh lah.
demonstrasi itu kan bagian dari demokrasi. Iya. Tapi kalau anarki itu memang ya kita tidak mengarah ke arah ke sana. Kadang ada juga namanya pemuda kan panas saja, dengerin dong, dengerin gitu kan, kalau nggak dengerin lempar. Lempar. Nah ini tadi kalau contoh di Solo nih, KNPI ini sudah mengkritik atau menyampaikan aspirasi anggotanya apa nih ke pemerintahan Surakarta atau mungkin ke wakil daerahnya. Kalau selama ini Mbak Lion itu bisa lihat rata-rata aspirasi yang disampaikan pemuda itu bukan isu lokal, isu nasional yang dikritik, biasanya seperti itu. Tetapi kalau hari ini kan wali kota kita juga cukup responsif terhadap isu-isu kepemudaan, isu-isu pelayanan sosial dasar masyarakat. Saya pikir ketika hari ini tata kelolanya lebih baik. Ada misalkan menggunakan sarana digital atau medsos, lapor Mas Wali, itu bagian dari kedekatan antara pemerintah kota dengan masyarakatnya sebagai saluran aspirasi. Rata-rata memang yang sering diaspirasikan oleh teman-teman itu isu-isu nasional. Isu-isu nasional, misalkan kayak kebijakan. Kita misalkan pemuda menanggapi tentang koruptor, itu kan bagi saya memang ketika ada koruptor dan yang lain, pemuda harus bersuara. Harus bahasa saya. Bayangkan kalau pemudanya ketika ada korupsi ya, proses korupsi, itu diam-diam saja kan ini sudah sakit ini pemudanya. Nah, itu yang moral, jelas, sebagai moral force. Nah, yang jelas yang misalnya korupsi gede-gede yang masuk berita lah. Misalnya ada nggak sih anggota KNPI yang sudah pernah melaporkan tindak pidana korupsi ya, kira-kira terendus korupsi di Solo? Kalau di Solo belum pernah. Toh saya juga pengurus baru ini, belum berjalan juga. Kita baru menyiapkan program prioritas sama nanti mungkin persiapan pelantikan itu yang kayak kemarin mantan lurah Gajahan itu yang ngelaporin siapa ya? Itu warga lah. Sekarang tadi kan fungsi medsos itu jadi sebagai ini kan cepet juga. Mungkin yang melaporkan itu juga lebih dilindungi itu tadi. Ya sekarang itu eranya memang era transparansi ya. Medsos itu juga kalau di pemerintah yang friendly dengan medsos itu sangat membantu. Orang berpikiran bahwa sebenarnya sekarang itu dekat saluran-saluran inspirasinya lewat medsos itu. Jadi ini maksudnya jenengan perwakilan tuh udah nggak diperlukan kalau bisa langsung. Oh ya enggak. Artinya bahwa kita ngomong apa dulu nih, perwakilan misalkan tentang regulasi tentu ranahnya eksekutif dan legislatif. Ini kebijakan. Tetapi kalau case misalkan kayak tadi, itu kan bisa langsung direct ya. Tapi kalau kebijakan misalkan tentang perda apa, itu kan memang lewat ya yang berperan itu kan eksekutif sama legislatif. Kebijakan ya. Nah, mungkin ini juga berperan produk hukum apa yang akan digedok di DPRD, kemudian pemerintah seperti apa. Ya, tapi kadang juga gitu kalau nyampaikannya ke yang tetua di Karangasem itu nggak sampai tereksekusi akhirnya, tapi kalau menyampaikannya ke yang eksekutif yang di Lojikan di Sumber bahkan sekalian langsung itu tereksekusi langsung, kadang malah jadi penghambat. Hasil memang harusnya tugasnya begitu, menyalurkan aspirasi rakyat supaya bisa jadi peraturan, tapi kan kadang memperlambat ya Mas ya. Ya mungkin kita kalau secara kelembagaan bisa mengusulkan ketika ada kebijakan apa, misalkan ya perda kepemudaan itu kan memang ranah kita. Mungkin kita bisa lah minta diajak ketika mau menyusun perda kepemudaan. Aspirasinya seperti apa sih? Yo kan saya baru Mbak Liona. Semoga ya ke depan kita diajak lah ya. Semoga kita diajak. Jadi partisipasi pemuda dalam membangun asik. Iya harusnya. Ini kayak ya contohnya saya pernah dengar tuh bangun flyover Manahan ya kan. Sebelumnya jadi itu ya memang saya lihat juga kurang terbuka ya sih. Itu juga dikritik banyak orang.
selancar gitu kok ya, yang Mematikan sebelumnya itu. ya harus ada kejadian dulu itu Baru dievaluasi gitu. iya sedih ya zaman sekarang loh, harusnya zamannya percepatan lompatan seperti ini. Nah ini jangan sebagai nanti ini sudah kepilih ketua ya cuman Sudah belum itu dilantik. Pengen KNPI-nya ini seperti apa? Yang jelas KNPI itu kan komite itu harapan saya bukan hanya sebagai basis berhimpun, tetapi juga kolaborasi dengan kelompok kreatif kota. Kelompok kreatif kota saya coba bagi dua. Yang pertama kelompok memang kreatif. Yang kedua kelompok teknokratik hari ini juga penting. Kelompok teknokratik adalah orang-orang yang hari ini mungkin concernnya ke pengembangan digital, IT ataupun industrialisasi. Selama ini kan mereka nggak kesentuh, nggak dapat apresiasi orang-orang yang nyuwun sewu di bidang teknik misalkan. Rata-rata ya yang bertumbuh orang yang diapresiasi ya wong sing koyo ngene iki Pak pinter ngomong. Padahal mereka punya keahlian juga yang harus bareng-bareng dirangkul. Membangun Solo itu bukan hanya orang-orang nyuwun sewu kayak Mbak Len itu pinter ngomong neng Arab, enggak. Ada hal yang memang disumbangsihkan oleh orang-orang pemuda-pemuda yang nyuwun sewu walaupun mereka bekerja di balik layar, potensinya. Iya, kan memang ya itu tadi, misalnya mereka cepet di tangannya, cepet di pikirannya, kan mulutnya jadi nggak cepet nih. Nah, makanya butuh sentuhan, betul. Seperti saya nggak ngomong pun paling nggak dia ya ngomong ke siapa yang bisa ngomongin pemikirannya. Ya bayangan gitu. kita minimal KNP bisa mewadahi itu. Oke, nah itu satu oke jenengan mewadahi lah, nanti akan disampaikan ke siapa? Untuk apa pemikiran-pemikiran komunitas-komunitas? Kemarin kita sudah bertemu dengan Mas Wali. Kita audiensi, kita menyampaikan program prioritas bahwa basis kita itu banyak karena OKP-nya ada yang di level pelajar, ada di level kampus, ada di level bagian dari organisasi masyarakat, ada yang hierarkis itu ada yang di kelurahan-kelurahan. Nah, yang banyak itu coba kita pilah programnya apa yang sesuai dengan teman-teman. Misalkan kalau ngomong radikalisme terorisme itu di basis pelajar, berarti kita juga punya slot itu. Pemahaman kebangsaan di level pelajar kita punya ini loh basis pelajar dan kampus. Kita ngomong misalkan ya, saya pernah ada hal yang jarang banget pemuda Solo itu bicara. Pertanian kota, urban farming. Saking kayak bertani. Tapi dinasnya ada loh. Dinasnya ada loh. Dinasnya ada. Kita sempat main ke sana. Ya, Solo itu kurang juga nih area terbuka hijau. Kita diskusikan. Tapi malah potensinya belakangan ini kan di situ kan. Ya. Itu tadi urban farming. Urban farming. Optimalkan lahan-lahan sempit di perkotaan gitu. Ya. Gitu. Betul itu. Dan kalau yang ngomong cah nem kan asik. Iya, ya. Asik. Salah satunya bagaimana itu malah bisa jadi pemasukan ya, ekonomi bisa jadi ekonomi. Minimal branding kota juga selain Solo adem secara pergaulan, tapi juga secara lingkungan juga adem. Nah itu bagaimana konsepnya? Kemarin kita ada divisi khusus bidang lingkungan hidup, pertanian dan energi. Kata ya ora nyambung, tapi harapan kita ya minimal sidik-sidik Solo itu juga ke arah urban farming dengan melibatkan pemuda kota. Oke, nah itu tadi ya bisa mewadahi pemuda terus bisa disampaikan ke pemerintah ataupun di mana mereka bisa dibantu gitu ya. Kita nggak bisa mengeksekusi semuanya di tangan eksekutif, dikonsep oleh legislatif. Kita hanya mitra, Jadi kita perlu juga bahasa kita selain kolaborasi adalah sinergi dengan pemerintah kota. Kita itu nggak punya KNPR bangun ora iso karena itu ranahnya pemerintah kota. Tetapi pemerintah yang baik adalah melibatkan masyarakatnya. Jadi sustainable pembangunannya. Gitu ya. Untuk pembangunan yang benar-benar oleh pemerintah, ya, misalnya nanti saya yang punya lahan di sini kan, terus anggotanya jenengan ada yang pinter ya gambar apa punya ide. Boleh. Arsitekturnya kan bisa latihan dulu bikin portfolio atau bantu-bantu di saya itu sebelum nanti misalnya ada ide ke kota gitu kan. Ya, ini saya bawa temen itu
dia itu lebih jago di bikin film. Oh. Saya itu punya bayangan Mbak Liona, Solo itu harus dibicarakan oleh banyak kelompok. Nanti kelompok-kelompok ini berkontribusi sesuai dengan bidang masing-masing. Yang film, ayo bikin kompetisi film kreatif Solo. Yang mural, ayo bikin, tapi ya jangan vandal ya. Di tempat-tempat yang kita kemarin juga responnya bagus. Kemudian yang BMX, ayo angkat Solo, bikin kompetisi di Solo. Jadi Solo itu akan menjadi hal yang menarik karena memang ditopang oleh pemuda-pemuda kreatif. Nah, harapan saya siapa yang bisa melit, ya minimal KNPI. Jadi KNPI tidak hanya ngomong politik ansih, tetapi betul-betul mewadahi potensi besar itu. Dan itu tadi ya, apapun kegiatannya, apapun hobinya di situ, passionnya, mereka semua harus kayak melek politik. Ya, melek politik, betul. Itu penting. Jadi kita pemuda ya tidak apolitis. Jangan salah, teman-teman budayawan, seniman itu juga melakukan misalkan kritik terhadap pemerintah, kebijakan misalkan, atau fenomena pejabat yang korup misalkan. Mereka melakukan aksi protes cuman bahasanya bahasa seni. Mural, kemudian Pak Jokowi datang nih. Ke UNS kalau nggak salah, kemana juga nih. Nah, itu problem itu. Itu problem sebenarnya. Diturunin kan si protes-protesnya. Dan belakangan ini kan beberapa juga turunin nih protes-protes. Kalau saya yang terakhir di UNS juga di ini, yang di Madura itu ya, Jawa Timur, ya, Blitar. Itu aspirasi dari petani sebenarnya. Kalau kami sih aspirasi itu penting karena memang situasinya seperti ini loh, Mbak. Ekonomi seperti ini semua terdampak, termasuk di level petani. Saya kira juga tidak ada hujatan di sana. Iya, tidak ada hujatan. Lihat itu katanya ini enggak bantu petani untuk membeli. Iya. Ya, mungkin kan? itu perlu diedukasi itu yang nurunin. Ya, yang ya lah. Nyerempet politik sedikit. Kira-kira siapa ini yang kayak sampai ke nurunin kayak menutup mata atau telinga presiden dari aspirasi atau dari protes? Itu bukan kapasitas saya untuk menjawab ya, Mbak. Itu bukan kapasitas saya. Tetapi kan hari ini juga aspirasi itu memang terkadang tidak sampai ke presiden. Ya, mungkin sampainya ya terserah, tapi ini kan kesengajaan. Ya, itu bagi kita itu memang ya miris lah. Itu kan cuma sebatas aspirasi, menyampaikan, kemudian ditahan dan diamankan bahasanya. Lambok diambil, ini aspirasi dari petani, disampaikan ke Pak Jokowi, diajak rembukan kan. Hari ini kan situasinya nggak seperti dulu-dulu ya. Ya, dulu hilang gitu ya. Kayaknya itu yang nggak ada CCTV aja bisa ketemu. Ya. Apalagi kalau sekarang. Tapi kan itu tadi belum tentu ya, mungkin Pak Jokowi saya lihat mungkin juga nggak kayak gitu ya, kayak aku belum resek dok apa gitu kan katanya. Enggak, saya pikir juga sudah berbeda lah ya. Kok ya masih ada praktek-praktek yang seperti ini. Ya mungkin protapnya kan kita juga nggak tahu. Ya kita kan nggak tahu ya, masyarakat sipil biasa. Ya. Mungkin kalau saya jadi pemimpin kan bukannya seneng ya, lihat protesnya langsung, lihat aspirasinya langsung, itu nggak seperti yang itu ketua BEM yang dulu yang sangat kan nggak gitu ya. Enggak, itu kan mengaspirasi petani ya karena situasi kayak gini. Seru. Kalau Mbak Liona tertarik nggak nih masuk KNPI? Kita bangun bareng-bareng. Nah, kalau dari omongannya jenengan beneran sumpah nih saya tertarik, tapi ada tapinya jadi nggak jadilah. Saya pun baru dengar hari ini, jadi saya perlu dengar lagi misalnya struktural atau project-projectnya karena saya tuh orangnya kayak project oriented ya. Saya tuh lebih bisa gerak kalau udah tertata, tak kayak gitu loh. Oh iya, nanti saya bisa langsung bantu di sini. Kalau masih saya pikir gitu tuh ya saya bisa urun ide, tapi nanti saya geraknya pun lambat gitu. Tapi kalau memang sudah kayak ada rundownnya gitu bisa banget. Nah itu oke lah, saya mau tahu lagi, jadi lebih tertarik sama KNPI. Harus tertarik ini. Teman-teman kalau juga ada yang berminat, yang muda-muda, ada kayak sosmednya atau bisa cari info KNPI di mana nih? Ini lagi dibangun ini. Oh ya, belum ada ya? Ada tapi yang
periode lama. Ini masih dibangun. Oke. Jadi Tim sudah orang kalau mau ya sebelum-sebelumnya gimana kalau mau rekrut anggota? kalau kita kan rekrutnya tidak terbuka. Jadi komposisinya adalah mereka perwakilan dari OKP dan berapa persen itu memang ada yang dari perwakilan profesi dan yang lainnya. Oh, Jadi memang profesi spesial. Lah opo? pembahasan. Itu kalau dari pemuda Katolik siapa yang udah masuk? Kalau di Solo itu dari pemuda Katolik belum bergabung berhimpun. Nanti berhimpun aja, nanti di OKK kan diverifikasi. Belum atau karena ini ketuanya baru jadi belum aktif masuk? Sebelumnya belum. Berarti kan kita masih secara legalitas masih nunggu pelantikan. Iya. Nanti kalau permohonan bergabung ada prosesinya di OKK. Oh. Ya. Ya maksudnya kan di pemuda Katolik kan si Mbak Mita Hana ini juga lumayan baru dilantik kalau nggak salah tahun lalu. Itu di DPP? Iya, Solo. Cap, Oh, Solo. Nah ini kan sebelumnya itu dari pemuda Katolik nggak ada nih yang di KNP ini perwakilannya. Kalau dulu belum berhimpun. Di Solo. Kalau di nasional sudah berhimpun. Oke. Nasional tuh ya namanya pemuda Katolik itu ya. Ada DPP, kalau di kita ada DPP, DPD tingkat 2. Kalau Solo DPD tingkat 2. Nanti ada juga pengurus kecamatan. PK. Serem. Strukturnya masih kayak Orde Baru itulah. Kira-kira sampai ini. Tetapi yang memang harus kita rubah adalah adaptasi dengan situasi hari ini. New context, new paradigma. Tapi tata kelolanya ya kekinian lah. Itu Mbak Liona. Ya, semoga itu bisa memotong tadi birokrasi administrasi atau kepengurusannya tuh kalau bisa juga nggak usah terlalu banyak porsinya tuh malah sulit juga ya. Nanti kalau saya mewakili Banjarsari Solo aja Solo aja. Gitu. Udah cukup itu kalau zaman sekarang dengan kecepatan seperti ini Solo cukup. Nah ini tadi KNPI kira-kira saya udah paham lah. Terus ya saya mendukung dengan untuk menjadi apa? Jadi pengurus yang baik gitu, yang amanah gitu dulu. Amanah. Iya siap. Hubungannya antara OKP sama KNPI, jadi organisasi-organisasi yang berhimpun di KNPI ini sekarang ini menjadi mitra untuk ya itu tadi menyalurkan aspirasi atau garis komando seperti misalnya sama dulu ada ketua-ketuanya KNPI pengurusnya terus nanti yang berhimpun di situ dikasih pesan yang diturunkan misalnya oleh pemerintah tadi. Oh, sebagai corong kebijakan ya. Nah, ini yang mana ini? Sekarang mitra apa tetap? Kalau kita itu bahwa setiap OKP yang berhimpun itu bagian dari ex officio. Jadi mereka ya yang punya suara ketika di kalau kita namanya musyawarah daerah. Suara-suaranya yang berhimpun itu menentukan komposisi pengurus, siapa ketuanya, mereka punya hak suara. Jadi garisnya tidak garis komando. Oh, itu untuk KNPI-nya, tapi maksudnya untuk OKP-nya juga sama, tidak ada garis komando. Nggak ada garis komando ya sekarang ya. Intinya saya tekankan ke arah sana. Lebih banyak ke diskusi partisipatif lah. Ayo misalkan apa yang akan disampaikan, kita kolaborasi aja misalkan KNPI dengan OKP mana, programnya sinergi itu. Jadi tidak melulu kamu harus gini, enggak, situasinya bukan lagi seperti itu. Bukan lagi dulu seperti itu. Gitu. Dulu kayaknya pernah kita nggak pernah tahu kan. Oh, ada gitu ya. Berarti benar-benar demokrasi ini sudah berjalan banyak meskipun ya tidak sempurna, demokrasi sendiri tidak sempurna, tapi udah lumayan banget ya. Ya lumayan lah, ya bukan lumayan ya, kita proses ini sudah bagus lah bahasa kita. Cuman pendidikan politik itu juga harus terus kita harus didemokrasi. Iya, kita juga makna demokrasi kan selama ini dimaknai ketika pemilu, kemudian ketika mau bersuara tangkap waktu itu kan misalkan. Kemudian juga yang jadi problem sekarang itu manipulasi informasi di berita-berita hoax. Itu juga ya kadang efek samping yang luar biasa.
panggung malah dengan mudahnya itu panggung untuk solo. Ya. Oh ya, hubungannya sudah. Nah ini ya salah satu yang berani nggak nih sebagai ketuanya? Apakah KNPI ini berani kritis terhadap pemerintah? Zaman dulu yang kita belum lahir belum dengar itu sebagai ya itu garis komando, penghantar pesan pemerintah, propaganda, agenda pemerintah untuk pemuda, untuk masyarakat. Nah, sekarang ini berani nggak kritis ketika pemerintah melakukan kebijakan yang kurang pro rakyat gitu? Saya itu lahir juga dari organisasi pergerakan, artinya bahwa otomatis ketika kebijakan ini kan kita harus kritis. Ada dua hal, mitra strategis dan mitra kritis. Mitra strategis adalah ketika selaras pro rakyat, ayo kita sengkuyung bareng-bareng. Nah, ketika ini memang tidak sejalan dengan rakyat, yuk kita coba kritisi. Beranilah, masa nggak berani anak cah nom kok. Iya. Berani. Nggak hilang kan? Zaman sekarang kalau bunga nggak. Oke. Nah itu tadi karena nggak ngilang-ngilang ini kan, ya harusnya yang baik didukung gitu kan. Kalau yang kurang pro rakyat ya dikritik. Saya suka nih sama organisasi yang seperti ini ya, ada objektif lah ya kan. Memang kita sebagai warga negara yang baik itu gimana pun juga bobrok-bobroknya itu tetap ada kesempatan untuk meningkatkan tuh tadi. Tapi nanti saat sudah ya kepalanya dan merancangkan baik, yang bawah nggak menjalankan dengan baik, itu pun kan juga bisa dikritik. Iya betul. Itu tadi yang bikin. Jadi dua hal ya kalau ngomong berani atau enggak ya. Pemerintah ada dua hal, posisi kita juga ada dua hal, mitra strategis, mitra kritis. Kritis ini sebagai masukan pemerintah terkait kebijakan apa yang mereka telurkan, apakah ini berimbas baik ke masyarakat atau tidak. Itu ya posisinya di mahasiswa, termasuk di kita kan yang berhimpun ada teman-teman mahasiswa itu yang biasanya juga mereka secara ini cukup kritis. Dan saya kalau misalkan nanggapi teman-teman, yaitu bagian dari energi muda. Kritis itu bagian energi muda. Sebenarnya kritisnya itu bagus untuk menjadi kritis itu. Ini udah jadi ini programnya, terus tapi kekurangannya apa gitu bisa dilihat secara kritis, bagus. Tapi kalau yang belakangan ini kayaknya kayak cuma mau mencerca, menghina gitu. Nah, di awal kan kita udah coba bedakan. Kita coba bedakan antara kebijakan dan personal. Kalau personal itu apa wae sing bahkan kebijakan yang baik nek wis secara personal ora seneng, yus diserang terus personalnya. Ini yang kurang bagus di demokrasi ya. Itu nanti kegowo terus, Mbak. Kita tahu residu dari efek dari pilpres. Apalagi ada juga di pilihan-pilihan pilkada daerah ya. Kalau mentalitasnya kita seperti itu, ya berat. Nah, siapa yang bisa mencoba mendewasakan itu? Cah nom yang terdidik dan berwawasan. Lah nek cah nome saya kosong, dalam tanda kutip wawasannya kurang, mereka hanya lebih banyak ke fanatisme. Iso wae tawuran antar pendukung itu menjadi hal yang biasa. Bukan cuma fanatisme, tapi apa namanya? Apatisme juga. Ignorant gitu ya kan. Semua sekarang kayak misalnya nggak mau tahu politik, nggak mau tahu pemerintahan, mereka cuma maunya seneng-seneng ya, pakai sosmed, pakai HP terus. Itu kan juga mungkin salah satu propaganda dari beberapa orang yang berkepentingan ini untuk mengikis kebangsaan dan kepedulian, betul. Itu kalau saya boleh pesen, saya baru dapat ide, kalau boleh pesen untuk KNPI tingkatkan kepedulian pemuda untuk membangun bangsa ini. Apik ini bagus itu. Bagus itu. Enggak lah, jadi penasehat aja atau mitra lah, nanti ketika ada program apa, yuk kita jalan bareng kan, nggak harus masuk pengurus menurut saya. Semangat saya juga lebih egaliter, artinya bahwa kita terbuka di pandemik ini, Mbak. Kita sudah kerjasama dengan beberapa pihak ya. Kemarin kita dari pemerintah mengajukan untuk teman-teman nih yang terdampak. Ini kan dampaknya luar biasa ya. Ada termasuk di mahasiswa, ada termasuk di teman-teman OKP. Mahasiswa Papua itu
Itu kan mereka selama pandemi nggak bisa pulang nih. Iya, yang di sini Yang kan, di sini ya kan Papua, yang di terkunci. Jawa, di Jogja. Ya itu kita coba raju, sentuh. Ayo kita lewat ya bantuan sedikit, misalkan sembako. Besok itu kita akan membagikan ke teman-teman seniman. Jadi selama 2 tahun ini kan teman-teman yang nyanyi-nyanyi di kafe itu, seniman kafe itu, nyanyilah mereka, profesi seperti itu. 2 tahun ini kan memang PPKM, mereka juga terimbas. Iya. Nah rencana memang di teman-teman KNPI kerjasama dengan satu lembaga itu memberi bantuan sembako, tuh. Iya, Ya dia mungkin seperti itu. saya bisa pesankan ke pemuda Katolik juga untuk bisa mengirimkan perwakilan kalau memang belum ada. Ya saya belum aktif, baru kemarin dapat ikut penerimaan anggota baru. Ketuanya Mbak Leon, Bukan, Mbak Mitahana. Mitahana. Ya boleh kapan kita berkunjung lah. Iya. Banyak hal baik yang harus kita kerjakan. Hmm. Yang jelas KNPI Solo hari ini sangat kolaboratif. Boleh. Kolaboratif dalam tanda kutip ya untuk kemaslahatan Kemaslahatan. bangsa. Ya, baik dibilang baik, jelek bilang jelek. Bisa diperbaiki. Oke. Terakhir, ya. Terakhir nih tentang tadi kan bilang berorganisasi ini panggilan. Ya. Salah satunya bahkan untuk maju menjadi ketua KNPI itu, ya ketua itu panggilan. Pesan-pesan buat saya, buat teman-teman juga yang nonton, kenapa pemuda ini harus mengambil peran, mengambil posisi, mengambil tanggung jawab yang signifikan gitu di kemasyarakatan, nggak cuma jadi rakyat Oh. jelata kalian. Nah, kalau saya gini, pergunakan masa mudamu sebelum masa tua. Yang kedua, pemuda itu potensial untuk kemana ini arah masyarakat. Kalau kita tidak ambil bagian, minimal menjadi masyarakat pemuda yang sadar akan bangsanya, akan diri, lingkungan. Ya, saya menghimbau ke kawan-kawan yang sudah berorganisasi, ya teruskan semangat, bahwa itu bagian dari panggilan pengabdian kawan-kawan di organisasi untuk masyarakat, nusa dan bangsa. Yang kedua, bagi teman-teman yang belum berorganisasi, jangan berkecil hati. Peran-peran kemasyarakatan itu luas. Membantu tetangga, melakukan campaign hal-hal baik di medsosnya secara pribadi, itu juga bagian dari peran pemuda. Kalau yang notabene nanti bukan komunitas, mereka yang di komunitas-komunitas, ya optimalkan komunitas-komunitas itu melakukan hal-hal yang baik. Jadi semua, kita tidak lantas memilah mana yang wah ini berarti tanggung jawab kenegaraan, ini wong-wong OKP. Enggak, semuanya berperan, semua berperan. Harapan kita bahwa kita songsong masa depan bangsa ini, ya siapa yang paling responsif terhadap situasi? Pemuda. Ayo kita songsong, kita libatkan diri kepada hal-hal yang baik. Insya Allah masa depan ya di tangan kita lah. Entah mau berprofesi seperti apapun. Begitu Mbak Li. Ada perannya masing-masing. Perannya masing-masing. Tapi tetap ada yang ya berkiprah lebih luas gitu ya. Kiprah lebih luas. Hanya individual kan mungkin ya segitu aja, tapi kalau berorganisasi kan ada dukungan lebihnya gitu untuk pergerakan massa juga. Oke, makasih banget nih Mas Agus Rianto. Siap. Ketua KNPI Solo. Dukungan Selamat saya malam. buat jenengan. Sampai ketemu lagi, kita bisa ngobrol yang lebih konkret ya, konkret. buat saya dan buat siap KNPI. Siap, terima kasih, selamat malam. Ya, malam. Makasih semua yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di Ngulik dan Ngulik selanjutnya. Bye bye.